Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Bahagia? Atau lagi sedih? Atau ada yang lagi marah? Bahagia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Dipimpin oleh Alvino. Silahkan Alvino dipimpin doanya. Ruqyah doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah pemahamanku. Shadaqallahul azim. Para ibu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Adelia, Adiba, Alvino, Anissa, Arfa, Atasya, Gavin kemana Gavin? Sakit. Keanu, Dimas, Firza, Muhammad Abizan, Muhammad Idris, Muhammad Rifadli, Nijam, Nias, Rizky, Sidkia, Syaila, Ulfa, Zidna, Mutia. Berarti hari ini yang nggak sekolah berapa orang? 2 orang. Sakit ya. Nah, Ibu mau menanyakan sebelumnya. Kalian sudah pernah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Sudah. Apa yang kalian buat di keyakinan kelas itu? Apa yang kalian hasilkan? Tidak boleh berkata kasar dan ya, kedua. Terus ketiganya, tidak berbicara kasar, tidak asal bicara ketika belajar, tidak membuat kegaduhan. Nah, sebelumnya kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Garuda Pancasila. Kita ikuti sama-sama. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Dasar
makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagi, sekali lagi. Lah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Beri tepuk tangan semuanya. Oke. Ini sudah ya, sudah mendekat. Sekarang kita ice breaking dulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat, semangat. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini, yaitu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa di pertemuan kemarin? Sebelumnya kita mempelajari apa tentang apa? Harmoni dalam ekosistem. Nah, kita hari ini tentang makan dan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, kalian tahu nggak? Kalian bisa menyebutkan hewan apa saja yang ada di sekitar kalian? Kucing, terus apa lagi? Tikus, ayam, ulat. Nah, di situ untuk bertahan hidup mereka melakukan apa? Membutuhkan apa? Membutuhkan energi untuk makan, yaitu memakan hewan lain. Dengan cara apa? Dengan cara rantai makanan, melakukan rantai makanan. Apakah di hewan di sekitar kalian terjadi rantai makanan? Contohnya apa? Kucing memakan apa? Memakan tikus. Terus ayam memakan ulat. Kalau ulat memakan apa? Memakan tumbuhan atau daun. Nah, seperti itu saling memakan, makan dan dimakan. Nah, Ibu sekarang mau bertanya kepada kalian, bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem mendapatkan energi? Bagaimana? Dari apa? Dari makanan, dengan cara memakan makhluk lainnya. Bagaimana? Yang kedua, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Bagaimana? Cara berkaitannya dengan apa? Dengan melakukan apa? Kegiatan, proses, rantai makanan atau makan dan dimakan. Nah, sebelumnya untuk lebih jelasnya kalian simak video yang akan Ibu tampilkan. Nanti kalian catat yang pentingnya dalam video tersebut. Disiapkan alat pensilnya dan bukunya. Kita mulai ya. Kita mulai video pembelajarannya. Halo semuanya, yuk kita belajar rantai makanan dalam ekosistem dan jaringan. Disimak ya. makanan. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Nah, pernah nggak kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Atau kucing mengejar tikus? Pernah? Pernah. Atau kucing mengejar tikus? Itu adalah contoh dari rantai makanan.
Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Nah, itu contoh makanan. Contoh dari rantai makanan. Dibaca, rantai makanan adalah merupakan apa? Yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, termasuk manusia. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan penggunaan energi makanan dari. Coba dicatat dulu, rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau disebut juga produsen ke herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian ke karnivora. Karnivora itu pemakan daging dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peranannya masing-masing. Sok ditulis dulu. Angga ditulis dulu. Sudah? Wah, ditulis ya. Silakan ditulis. Sudah? Sudah selesai nulisnya? Sudah belum menulisnya? Oh, agak cepat ya nulisnya. Lebih cepat sedikit. Sudah, lanjut ya. Bisa dilanjut. Dari tumbuhan hijau, produsen, ke herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peranan masing-masing. Berikut ini komponen dalam Nah, komponen rantai makanan. Ada satu, produsen. Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri atau tumbuhan. Ya, disingkat aja, lebih disingkat. Di sini komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan hijau ya. dalam rantai makanan. Produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Sudah? Oke, lanjut ya. Yang keduanya, konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, herbivora, pemakan tumbuhan, contoh, belalang, kelinci. Konsumen tingkat 2, karnivora,
Pemakan daging, contoh, katak, ular. Konsumen tingkat 3, karnivora. Pemakan karnivora lain, contoh, elang, singa. Pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih Belum ya? sederhana. Ini ya konsumen ya. Pengurai. Ya, Oke. karnivora. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 itu yang herbivora, yang memakan tumbuhan kayak kelinci, kambing, belalang. Yang konsumen tingkat 2 itu yang karnivora, pemakan daging. Contohnya katak, ular. Konsumen tingkat 3 itu karnivora yang pemakan karnivora lain. Contohnya elang, singa. Pemangsa, hewan pemangsa tingkat 1 atau hewan puncak, tingkat puncak ya, konsumen tingkat puncak. Sudah? Ditunggu ya yang belum. Udah? Lanjut ya. Karnivora. Yang komponen Pemakan ketiga. karnivora lain, contoh, elang, singa. Pengurai. Komponen ketiganya, komponen rantai makanan yang ketiga yaitu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Jadi yang dimaksud oleh pengurai itu yaitu jamur atau sisa-sisa organisme, jamur atau bakteri. Seperti elang tidak ada pemangsa lain elang kecuali pengurai, matinya karena oleh pengurai. Sudah? Sudah, yang lainnya lanjut ya. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh rantai makanan di hutan. Nah, ini contoh rantai makanannya. Gak usah ditulis ya. Contohnya kalian disimak. Contoh rantai makanan di hutan. Ada apa ini? Daun,
Daun pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh elang. Lanjut lagi kita lihat contoh yang lainnya. Ulat dimakan burung. Burung dimangsa dan dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan di padang rumput. Nah, contoh rantai makanan di padang rumput. Rantai makanannya ada rumput dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular kemudian dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai karena elang merupakan konsumen tingkat puncak atau tingkat paling atas karena tidak ada hewan yang bisa memangsa hewan tersebut, elang tersebut ya. Lanjut lagi, kita next contoh lain. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimangsa dan dimakan elang. Contoh rantai makanan di air tawar. Nah, contoh di rantai makanan di air tawar. Ada apa? Teratai. Tahu kalian pernah lihat teratai? Yang ada di kolam ya, di kolam. Tanaman anggrek. Teratai dimakan oleh kecebong. Kecebong itu anak katak ya, anak ikan. Sebelum menjadi katak itu kecebong dulu. Terus kecebong dimakan oleh katak, katak dimakan ular air. Lanjut kita Teratai next ya. dimakan kecebong atau beludru. Beludru Kecebong ya. dimakan Namanya kecebong atau beludru. Katak dimakan oleh ular. Contoh rantai makanan di air laut. Nah, ini sekarang contoh rantai makanan di air laut. Ada rumput laut ya. Ternyata di laut juga ada rumput, namanya rumput laut. Rumput laut dimakan oleh kura-kura laut atau biasanya penyu. Ya, penyu juga bisa memakan rumput laut. Kura-kura laut dimakan oleh gurita. Gurita dimakan oleh hiu. Gurita itu termasuk hewan yang kecil kalau di permukaan air laut ya. Di rantai makanan air laut. Lanjut. Rumput laut dimakan kura-kura, kura-kura dimakan gurita, gurita dimangsa dan dimakan oleh hiu. Nah, Dalam sebuah ekosistem, tidak hanya ada satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Kumpulan dari banyak rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Oke, dicatat dulu ya, jaring-jaring makanan sekarang. Dalam sebuah ekosistem tidak hanya ada satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Kumpulan dari banyak rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan dari berbagai macam banyak rantai makanan. Jadi saling ketergantungan, saling berkaitan. Dicatat dulu. Sudah?
Udah semuanya? Udah? Siapa yang belum? Lanjut ya. Lanjut. Jaring-jaring makanan membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Jika salah satu jenis makhluk hidup punah, maka makhluk hidup lain masih bisa mencari sumber makanan. Nah, jika salah satu jenis makhluk hidup punah, maka makhluk hidup lain masih bisa mencari sumber makanan yang lain kalau dalam jaring-jaring makanan. Yang lain. Berikut ini contoh. Nah, ini contohnya ya. Rumput adalah makanan ulat dan belalang. Ulat dan belalang adalah makanan katak dan ayam. Katak dan ayam adalah makanan ular. Katak, ayam, dan ular adalah makanan elang. Padi dimakan ulat, belalang, tikus. Tikus dimakan ular dan elang. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen tersier atau puncak karena tidak memiliki predator alami. Setelah burung elang mati, pengurai, bakteri, dan jamur akan mengurai bangkainya. Nah, ini contoh. Contoh apa ini? Contoh jaring-jaring makanan. Jadi ada dua atau berbagai macam banyak rantai makanan yang terjadi di dalam jaring-jaring makanan ini. Bisa dilihat ya. Rumput bisa dimakan sama ulat, sama belalang juga bisa. Terus padi juga bisa dimakan sama belalang. Bisa juga dimakan oleh tikus. Tikus bisa dimakan ular. Terus ini belalang bisa memakan ulat. Belalang bisa memakan ulat tidak? Tidak, karena sama-sama konsumen tingkat 1 atau pemakan herbivora ya, pemakan rumput. Nah, terus ini katak bisa memakan belalang? Bisa memakan ular? Katak tidak bisa. Katak bisa memakan tikus? Bisa tidak memakan tikus? Tidak, karena sesama karnivora ya, sesama pemakan serangga. Beda. Kalau tikus itu disebutnya bukan serangga. Terus ini apa? Ulat dimakan oleh ayam, oleh katak bisa dimakan. Terus sama ayam juga bisa dimakan ya. Belalang bisa dimakan sama ayam? Bisa. Dimakan oleh katak bisa. Jadi ini ada berbagai macam bentuk rantai makanan. Di dalam jaring-jaring makanan itu terdapat beberapa banyak rantai makanan. Sampai sini paham nggak? Kurang paham? Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan nanti ya setelah ini sesi ini. Rantai makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan. Nah, sok ditulis. Silakan ditulis dulu. Rantai makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Coba dicatat dulu ya. Kelihatan nggak? Jelas?
Nanti ya. Nanti aja. Sok, udah, tulis langsung. Jelas nggak kelihatan? Sudah? Sudah? Sudah ya? Lanjut ya, dilanjut. Akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen hingga akhirnya diurai oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk. Nah, sok. Silakan ditulis lagi. Kesimpulannya, rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen hingga akhirnya diurai oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Alvino sudah? Alvino. Udah? Udah selesai? Belum? Anak-anak sudah selesai? Sudah? Ya. Oke, kesimpulannya, ada yang mau ditanyakan nggak dari video ini? Video pembelajaran barusan ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham mungkin? Ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup paham?
Kita luruskan pemahamannya ya, yaitu tentang rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen hingga akhirnya diurai oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Rantai makanan itu tadi apa? Ibu mau tanya tadi rantai makanan itu apa tadi? Proses makan dimakan ya. Proses makan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Terus, kalau jaring-jaring makanan apa? Kesimpulannya jaring-jaring makanan itu apa tadi? Kumpulan dari berbagai macam rantai makanan. Misalkan contoh kalau misalkan padinya berkurang, kira-kira apa yang bakal punah? Serangga akan punah atau semakin meningkat? Misalkan nih padinya gagal panen, nggak ada padi sama sekali atau tidak ada rumput sama sekali, tidak ada penghasil produsen yang menghasilkan makanan. Kira-kira konsumen tingkat satunya akan punah atau meningkat? Punah. Kenapa punah? Kenapa? Karena tidak ada. Betul, karena tidak ada rumput, tidak ada sumber energi untuk dimakan oleh konsumen tingkat satu tadi ya. Karena konsumen tingkat satu itu memakan apa? Ciri-cirinya memakan rumput atau tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 2 memakan apa? Memakan karnivora, memakan hewan lain. Kalau konsumen tingkat 3 memakan apa? Sama, memakan hewan karnivora, tetapi tidak bisa dimangsa oleh hewan lain. Seperti apa contohnya? Yang konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak itu contohnya apa? Elang. Terus apa lagi? Singa. Bisa singa? Singa sering diburu tidak? Kalau singa tidak ya. Tidak ada makhluk, tidak ada hewan lain yang bisa memburu singa karena singa merupakan konsumen tingkat puncak. Ya, sama elang juga. Kalau misalkan ibu kasih contoh lagi, misalkan katak di sawah itu sudah tidak ada, punah, tidak ada atau berkurang, maka ular akan meningkat, populasinya akan meningkat atau menurun? Kalau katak tidak ada, menurun atau meningkat? Menurun atau meningkat? Apa? Menurun, betul. Jangan ragu-ragu. Ya, kalau menjawab jangan ragu-ragu. Kalau misalkan menurun. Kenapa menurun? Karena tidak ada sumber energi yang dimakan oleh ular tersebut. Ya, kita lanjutkan videonya ya. Nah, terima kasih. Sudah. Kalau sudah ini, tadi kita sudah menulis ya. Nah, sekarang ibu mau membagi kalian kelompok kerja ya. Nah, di sini kan kelompok 1. Ibu bagi, kalau ini namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan memberikan LKPD. Ada yang tahu LKPD apa? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian akan diberi perintah di LKPD-nya untuk menyusun gambar. Susunlah gambar jaring-jaring makanan bersama teman satu kelompokmu. Ya, jadi dikerjakannya secara berkelompok. Nah, ini untuk membuat jaring-jaring makanan. Kalau yang satunya lagi, kalian disuruh kelompokkan hewan berdasarkan jaring makanan yang kalian susun ke dalam skema piramida. Piramida makanan kalian bisa lihat nanti contohnya di halaman di buku paket di halaman 59 nanti ya. Sekarang ibu mau bagikan dulu, nanti kerjakan per kelompok ya.
Kelompok 1 dulu. Nanti dikasih nama per kelompoknya. Kasih nama kelompoknya. Kelompok 2. Ini kelompok 3 dulu. Nah, kerjakan ya. Kerjakannya secara berkelompok, bareng-bareng. Ini nanti digunting dulu. Silahkan. Ya. Nah, ini ya. Paham nggak tugasnya? Nanti itu kan ada gambar ya. Ada berbagai gambar hewan. Kalian gunting dulu, nanti ditempelin ke yang kertas kosong yang ini. Nah, yang ini contohnya. Di sini, susunlah gambar jaring-jaring makanan bersama teman satu kelompokmu. Jadi dibikin jaring-jaring makanan. Tadi kan ada contohnya jaring-jaring makanan seperti apa. Kalian cari hewannya di situ. Nanti ditempelin di sini, ya. Digunting dulu, baru ditempel. Ya, ditempelnya di sini, ya. Tempelnya di sini. Yang jaring-jaring makanan. Nanti sisanya kan ada 3 lembar. Ada 3 lembar ya ini ya. Nanti sisanya kalian tempelkan ke piramida ini. Kalian tulis simpan di piramida ini. Produsen itu apa aja contohnya? Rumput, misalkan padi atau apalagi ada tanaman jagung. Nah, nanti kalian gunting, tempelin ke sini. Ya. Paham? Paham sampai sini? Tugasnya sok coba dilaksanakannya. Sok yang yang ada aja pakai gunting. Misalkan di kelompoknya cuman ada 2 gunting, berarti yang menggunting 2 aja, yang 2-nya lagi menempel yang lainnya. Ya, digunting gambarnya, dibentuk aja ya. Cuman ada 1, berarti pinjam lagi dulu. Pinjam dong 1 ya. Ini ada 4 kan? Nah. Oh, 1 digunting. Semuanya dulu digunting, nanti digunting, nanti dibikin jaring-jaring makanan yang ini tadi yang lebar, yang tadi yang kosong, yang 1 yang ini untuk piramida makanannya, piramida jaring-jaring makanan. Lihat di sini ya, contohnya ada. Contohnya lihat jaring-jaring piramida jaring makanan itu di halaman 59. Lihat di sini. Kalau kalian tidak tahu ya. Halaman 59, nanti kalian tempelin ke piramidanya. Nah, kayak gini ya. Paham? Paham tugasnya? Ya. Digunting gini aja, dibentuk. Bisa ya. Yang lainnya menempel, yang lainnya menggunting. Dibagi-bagi tugasnya ya. Kasih nama kelompoknya. Ada lagi nggak guntingnya? Nggak ada lagi. Nah, gitu. Lihatnya nanti di buku. Tadi bukunya mana? Nih, dilihat di sini ya. Piramida. Nah, gambarnya apa aja? Yang pertama itu apa? Produsen. Produsen itu yang menghasilkan makanan, tumbuhan ya, yang hijau-hijau. Cari, nanti ditempelin ke sini, ya. Paham? Tugasnya paham? Nah, gitu. Guntingnya ini. Iya, nama kelompoknya. Nama kelompoknya aja. Kelompok 1 berarti ya. Nah, berarti udah ada yang udah digunting belum? Nah, ada yang gini. Kamu bagian ininya, bagian nempelinnya. Ada yang bagian nempel, ada yang bagian gunting. Jadi cepat selesai. Kalau nggak cukup, coba yang cukup. Ada lagi nggak gambar yang cukup? Tuh yang ada, coba. Kalau nggak cukup nggak apa-apa, di gini aja. Coba lihat. Iya. Nah, ini apa? Kaktus. Iya, kaktus. Bisa. Nanti bikin jaring-jaring makanannya di kertas yang tadi, yang 1 lagi ya. Nah, di sini nih nanti. Bikin jaring-jaring. Nah, guntingnya pasin aja. Jadi biar apa? Biar pas ke sininya.
dipasin aja. Nah, gitu. Nanti tempelin sini ya. Contohnya. Nah, berarti ini tak jagung dulu. Ini ke sini dulu ya. Tempelin. Ini apa nih? Pito, oh bukan, pito plankton. Apa tuh ini? Ini bukan. Coba ada lagi nggak? Oh, ada tah. Ini ada. Nggak apa-apa. Laut berarti ada rumput laut. Nggak ada. Ada nggak? Enggak. Cuma ini doang. Coba. Berarti, iya berarti ini dari pito plankton. Ini dulu nih dari sini dulu. Dimakan dulu. Ya. Nah, ini apa ini? Buaya. Ada lagi nggak yang ini? Nah ini ada nih. Nah, ini tempel kah ini pasti. Ini tempel nanti yang produsen, tulis produsen. Terus yang keduanya apa? Contohnya apa? Belalang. Nah belalang berarti di kedua, belalang di sini. Siapa lagi? Kelinci ya? Tikus. Bisa. Nah, tempelin ya. Bella. Nah, digunting dulu. Ini bunyinya juga cuma. Guntingnya satu ya? Dua. Pinjam lagi ya ini? Yang tadi. Ini? Udah dua. Mau lagi nggak? Ada yang mau gunting lagi nggak? Udah aja. Kita bisa mau. Iya digunting aja semuanya ya. Nanti tah. Ada tugasnya nanti siapa? Tugasnya ngelem sok, nempelin, menempelkan ya, ditempelin. Anissa mau yang itu yang ini, nempelnya. Iya. Ya barengan sama-sama per kelompok ya, per kelompok. Nah, lupa mulai menempel yang mana? Jaring-jaring makanan. Tadi contoh jaring-jaring makanan apa? Coba lihat di buku tadi contoh jaring-jaring makanan apa aja. Di sini. Oh ada nih jaring-jaring makanan ya. Ada tikus. Coba cari tikus atau ini. Tempelkan di sini ya. Jadi nanti biar cepat selesai. Udah. Atasnya mulai menempel. Mulai mau bagian Ya. Nah ini ada juga kan. Nizam nempelin yang ini jaring-jaring. Atas yang ini. Yang apa? Piramida ya, piramida jaring. Iya. Tentang jaring-jaring makanan. Contohnya jaring-jaring makanan. Lihat nih kan. Lihat contoh jaring makanan ini ada ya. Ini ada tadi jaring-jaring makanan di laut. Tadi apa rantai makanan di laut. Ada ya. Ya, ini. Ini penting dulu aja ya. Nah, gitu. Ya, terus dimakan sama apa? Rumput ya, sama ulat. ulat di sini. Iya, ulat dimakan. Ulat di sini ya. Nggak ada ugi. Ada ulat di sini ada. Boleh. Ada jangkrik ada ya. Salah satu aja kan banyak gambarnya. Belalang. Boleh. Mau belalang boleh. Mau ulat sama ya. Pokoknya yang hewan pemakan rumput itu disebutnya konsumen satu berarti. Kalau produsen itu tumbuhan ya, tumbuhan hijau yang paling dasar, tumbuhan hijau. Nah, gitu. Kalau ini di mana ini? Nah, ya bisa. Nah, tempelin. Ini rumputnya, produsennya apa? Produsen itu yang tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Nah, ini ada nih. Ini ada rumput nih. Banyak. Ada buaya. Yang semak-semak. Bisa?
Ini apa ini? Tumbuhan, sayuran. Nah, bisa ditempel. Mulai tempel itu atasnya. Nah, ini tumbuhan dulu. Sok gantian. Tumbuhan ini simpen sini ya, produsen. Ada lagi nggak tumbuhan, cari ke temennya. Ada lagi nggak tumbuhan? Ini bebas. Ya, iya. Ini kan jaring-jaring ya. Tentang jaring-jaring makanan di laut. Kira-kira apa nih? Misalkan apa? Fitoplankton dulu. Dimakan sama apa fitoplankton? Suka dimakan sama apa? Kalau ini apa ini? Ini ubur-ubur. Suka makan sama ubur-ubur. Kalau ubur-ubur ini makan sama apa? Ini apa ini? Zooplankton. Terus apa lagi? Makan ikan ya. Ikan besar. Ikan kecil, makan ikan kecil. Terus ini dimakan ikan kecil nih. Ikan besar. Ini apa ini namanya? Kerang dan bintang laut. Dimakan sama plankton biasanya. Ya, nggak cukup. Ada yang di belakang, Bu. Ibu ada di belakang, Ibu. Nggak ada. Secukupnya aja. Ini berarti yang yang ada aja berarti tingkat puncak. Berarti apa hewan yang tingkat puncak? Elang. Ada nggak elang? Nah. Nah. Udah ditempelin belum? Nah, itu jangkrik. Itu teh belalang atau jangkrik, Bun. Nah, ini fitoplankton. Ini mah bukan. Nah, ini di sini tempelin. Terus belalang di kedua ya, belalang. Terus yang ketiganya apa? Belalang dimakan apa kira-kira yang katak atau kelinci nih? Kan masih ada merenung. Nih hewan pemakan apa itu? Pemakan tumbuhan. Yang ini tumbuhan, yang ini yang konsumen satu itu hewan pemakan tumbuhan. Bukan ini. Hewan pemakan tumbuhan apa nih? Ada. Ya, rusa makan tumbuhan kan? Ya. Udah gak cukup ya? Ya, ini jaring-jaring makanan. Terus apa lagi? Secukupnya aja, berarti 2 aja. Ya bisa isi semak-semak. Rubah makan apa? Suka makan apa? Ayam ya? Ayam di sini, ayam suka makan. Ayam ya, berarti ya. So. Nah ini harimau tingkat tinggi. Singa boleh, mau singa. Iya tok dilem. Oh, ada elang nggak? Kalau nggak ada elang berarti hewan sejenisnya. Boleh pakai garis digaris. Hiu, Bu. Hiu. Ya hiu bisa. Secukupnya aja. Boleh mau 2, mau 3. 3 aja. Nah, sok ditempel. Ini tah. Ini gunting lagi nih, lebih kecil lagi. Biar cukup. Bisa dimakan ular. Apanya? Iya, burung dimakan ular. Iya. Iya suka dililit ya. Iya nggak apa-apa. Gini aja. Iya di sini aja. Nah gini aja. Nah gitulah ya. Terus yang ini yang konsumen tingkat 1-2-nya yang memakan karnivora berarti. Iya, ulatnya. Apa? Ya. Bebas jaring makanan yang ini. Iya yang ini mau yang mana yang di laut ya? Yang di laut aja. Ya yang di laut aja. Kalau yang digurun enggak? Boleh yang digurun, tinggal ini. Nanti tinggal disambung-sambungkan ya. Duduk yang benar. Nah, duduknya yang benar ya. Nah.
Oke, sudah. Ada yang sudah belum? Ada yang sudah kelompoknya? Nah, gitu di garis ya. Diberi garis kalau sudah. Ya. Tikus dimakan apa ya? Kucing. Kucing. Ada nggak kucing? Ya, bisa. Kucing. Udah selesai? Nah, oke, ini. Bantuin lem. Nah, bantuin lem, jangan diem ya. Nah, ini apa? Ulat nih, ulat bisa dimakan ini tumbuhan. Ini ulat. Siapa lagi? Belalang. Belalang ada nggak? Belalang. Nah, gitu. Ya. Terus katak bisa ya? Katak bisa nggak? Bisa katak di sini. Katak makan apa? Katak mau makan serangga, berarti tidak ya. Nah, yang elang ke sini. Nah, ini apa ini? Kucing. Kucing bisa makan apa? Tikus ya. Berarti di sini harus ada tikus. Ada tikus nggak? Nah, tikus ke sini nih. Di tikus di sini. Tempelin, seperti tempel. Nah, ya. Coba tempel. Udah tinggal ditempel. Bisa gak? Kan kau makan daging. Iya, berarti burung hantu di sini di paling atas ya. Sini atau bu? Mulai di sini nih. Ya. So. Guntingnya yang ini yang kecil. Bawahin aja. Iya, kalau nggak pas ke bawahin aja. Jadi nanti digarisin sama kamu kasih jari garis gitu. Panah ya. Ini makan ini, misalkan ini dimakan ini. Udah, Adel? Sudah iya. Udah gitu. Nah, begitu. Sip. Nanti presentasi ya. Habis ini menjelaskan. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai semua? Kalau sudah nanti ke depan dijelaskan ya. Paus dulu atau iya dulu? Iya dulu. Ini dulu. Iya paus. Paus paling besar ya. Mamalia. Nah, tempel. Nah, ini pakai garis. Udah, pakai garis. Konsumen serangga berarti kedua. Konsumen tingkat bisa. Kan makan apa biaya? Makan ini rusak. Iya. Sok tinggal dilem. Dilem aja ini tinggal dilem. Itu dulu makan serangga dulu. Ya. Dilem. Ada lem tuh, itu lemnya. Gantian aja ya. Lemnya gantian. Lemnya gantian. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah selesai? Apanya? Udah, so bisa. Bisa tempel aja. Udah, nggak usah. Udah aja. Udah aja. Nah, udah simpan ini udah jadi. Ya, udah selesai. Nah, ini udah aja selesai. Udah tempel. Udah selesai. Udah selesai. Nggak apa-apa. Nah, berarti udah selesai ya. Yuk, nanti tampil. Oke, sudah selesai. Silakan kelompok 1. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dipresentasikan dulu. Tentang apa? Mendapatkan tentang apa? Membuat jaring-jaring makanan apa? Silakan kelompok 1 ke depan dulu. Presentasi semuanya.
Kelompok lain tolong disimak dulu ya. Disimak dulu penjelasan dari kelompok 1. Ya. Tentang apa? Baris. Tentang apa itu? Jaring-jaring makanan apa? Jaring makanan di lautan. Kalau yang itu tentang apa? Piramida makanan. Kalau dari jaring-jaring makanan di lautan, pertamanya apa dulu? Fitoplankton dimakan sama ya. Lanjut ya. Ikan sedang ya, terus dimakan sama siapa lagi ikan sedang? Ubur-ubur dimakan sama siapa? Yang lainnya keperhatikan, tanggapi. Ya. Nah, bagaimana menurut kalian sudah sesuai belum susunannya? Sudah benar? Sudah benar susunan jaring makanannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh kembali ke tempat. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Kelompok 4 ya. Yuk, yang lainnya perhatikan ya, nanti lihat susunannya sudah benar apa belum. Nah, duduk dulu ya. Oke. Gak usah. Mangga siapa aja? Silahkan siapa? 14 ini atau belasan? Agak tengah. Nah, itu tentang apa? Jaring-jaring makanan tentang apa? Tentang lautan, ada apa aja pertamanya? Dijelaskan. Terus ya. Itu apa? Ikan. Terus? Oke. Itu sudah benar belum? Kelompok 1, 3, dan 4 sudah benar belum posisinya, susunannya yang kelompok 2? Belum, ada yang salah ya. Salah satu nanti dibenarkan ya. Tolong diperbaiki. Oke, kembali lagi ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 3, silahkan kelompok 3. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 tentang apa? Jaring-jaring makanan apa? Jaring makanan di mana? Ya, jaring-jaring makanan di mana itu? Di hutan, di mana? Di semak-semak. Semak-semak dan di gurun. Jelaskan dulu yang ini, yang pertama. Ayo. Yang pertamanya apa? Rumput. Rumput dimakan. Yang lainnya dengarkan. Dengarkan yang lainnya, perhatikan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, bagaimana urutannya, sudah sesuai? Sudah benar? Sudah benar belum? Sudah benar ya. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kembali ke tempat. Sekarang kelompok 4. Terakhir. Dijelaskan aja ya, dijelaskan jari-jari makanannya apa. Dibaca aja, dibaca yang ini, yang nias. Dari apa dulu? Dari rumput dimakan? Ya. Terus? Nah, sudah benar urutannya? Sudah benar. Beri tepuk tangan kelompok 4. Oke, kembali ke tempat. Nah,
Sudah? So, kembali lagi ke tempat ya. Silahkan kembali lagi ke tempat. Kalau sudah mempresentasikan, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, kita fokus dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Aku Konsentrasi. karena aku Ingin tahu. guru yang berbicara Aku yang mendengarkan. Siap. Nah, oke, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelum itu tadi sudah ice breaking. Kalian buka di Chromebooknya, klik quizzes. Kalian isi evaluasi. Soal evaluasi. masukkan kodenya. Ya, sudah masuk Ini soalnya tanda hati. quizzes. Kodenya apa, Bu? Sebentar ya. Terus buku soalnya. Sudah belum? Coba diklik yang tadi. Klik. Yang Ada join my quiz. Sudah join my quiz. belum, Bu. Sudah. Sudah belum? Kalian isi. Coba ini lagi. Ke Chrome. Lain kali aja, lain kali. Lain kali klik terus yang Chrome. Klik yang Chrome. Nah, itu cari di situnya tulis quizzes pakai Z, quizzes. Sudah? Kelompok 3 udah, kelompok 4, kelompok 2 sudah. Coba. Join my quiz. Klik join my quiz. Ini mah kuis, Bu. Join my quiz sininya ya. Nih. Join my quiz. Oke. Per kelompok ya, kalian per tim. Berkompetensi. Temanya apa itu di situ? Zombie bukan? Iya, Halloween ya. Kita mulai ya. Per kelompok. Nanti ininya. Bentar. Ini kodenya masukin 537. Sok bareng-bareng. Dimas bareng-bareng semuanya per kelompok 1. Ngumpul. Kalau nggak kelihatan ngumpul ya. Nias agak kumpul sama ini, agak mengumpul. Nah, tengah-tengah gitu ya. Sudah? Sudah. Ya, kelompok 3, kelompok 4. Namain per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Oke. Sudah belum? Baru 1 nih yang masuk nih. Kelompok 1, namain kelompok 2. Sudah masuk belum? Sudah? Kelompok 2 sudah masuk? Nah. Kelompok 4, 3 udah belum? Kelompok 3 udah? Udah masuk? Tapi ini baru 3 peserta ya? Kelompok 2 udah belum? Masih loading. Sabar ya. Tunggu kelompok 2 masuk. Sudah? Kita mulai ya. Kerjakan per kelompok, dikerjakan. Kerjakan masing-masing per kelompok ya. Pertanyaannya kerjakan, ditanya. Dijawab pertanyaannya.
Ya, ada 5 soal, kalian jawab. Evaluasi. Oke. Dijawab ya, dijawab esai. Soalnya esai, bukan ABC. Nah, ini kelompok apa nih? Ispanda. Kelompok berapa nih? Peringkat pertama menyusul. Yang kelompok 2 belum ya? Belum masuk ya kelompok 2 ya? Ada 3. Ada 1 lagi. Nah, dijawab ya. Dijawab 5 soal. Kalau sudah 5 soal nanti akhiri aja, selesai. Oh, Alvino, duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi. Nah, sudah selesai belum? Baru berapa soal? Sudah 5 soal belum menjawabnya? Sudah. So, kalau sudah diakhiri berarti kelompok ketiga yang pertama menyelesaikan ya. Bertepuk tangan. Ayo yang lainnya. Yang lainnya. Yang lainnya diisi evaluasinya. Berapa soal lagi yang belum? Sudah? Alvino, duduknya yang mana? Duduknya yang kalau nggak kelihatan agak sini, agak merapat. Sudah? Sok akhiri kalau sudah. Sudah? Sok diakhiri kalau sudah. Tinggal berapa yang belum? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 4 ya? Nah, dijawab saja. Dijawab saja. Sudah? Sudah ya? Sudah semua ya?
Oke, yang pemenangnya ini kelompok 1 siapa nih? Namanya tadi siapa? Dinamain apa nih? Nah, yang pertama panda. Berarti kelompok 3. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Berarti kita lanjut. Kalau sudah diapresiasi, sudah menyimpulkan. Nah, kita simpulkan. Tadi kita barusan kita tentang apa? Melaksanakan apa? Evaluasi atau pengisian soal evaluasi ya. Oke, sekarang coba kita ice breaking dulu. Ikutin gerakannya ya. Blok berdiri. Ikutin. Ikutin ya. Kuli ram sam sam. Lagi. Loh. Ikutin gerakannya. Biar tidak tegang. Guli. Lagi, sekali lagi. Makin cepat. Makin cepat ya. Lagi, makin cepat, level 4. Oke. Sekali lagi. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagaimana perasaannya? Senang, mulai refresh lagi. Sudah senang, sudah bahagia, paham dengan tentang pembahasan materi kali ini, lebih jelas atau lebih bingung lagi? Lebih jelas lagi. Nah, kita simpulkan hari ini, berarti kita tadi tentang apa? Pelajarannya tentang apa kita? Materi tentang apa tadi kita tentang? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu apa? Ada yang masih ingat? Proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kalau jaring-jaring makanan, apa? Kumpulan rantai makanan, berbagai macam rantai makanan yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, untuk selanjutnya nanti di kemudian materi berikutnya kita akan menjelaskan tentang hubungan atau dampak dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan di kehidupan atau di suatu ekosistem untuk nanti next video lagi. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apakah senang? Kalian merasa senang? Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang paham? Iya. Kalau sudah paham semuanya, baik kita tarik kesimpulan bahwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan menggambarkan transfer energi pada suatu ekosistem. Makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Energi ini digunakan untuk tumbuh, bernafas, beraktivitas, berkembang biak, dan masih banyak lagi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan
dengan bacaan alhamdulillah dan bacaan doa. Silakan Alvino dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Amin. Allahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.